Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara, bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau. Masih bersama saya Inyoman Mahabudi, membicarakan dupa dan kebahagiaan. Bicara dupa tidak jauh-jauh dengan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena dupa itu adalah teman yang bisa menuntun kita untuk menghidupkan bahagia di dalam diri kita. Sedap. Kali ini saya akan membicarakan tentang dupa yoga. Dupa yoga Gaharu. Asik ya. Ini nih cakep nih guys. Dupa ini nih enak tenan aromanya ya. Panjang dupanya 22 cm. Kemasannya ciamik. Ini cocok nih ya, buat teman-teman yang ingin ngasih kado gitu kan, serahan ya, seserahan ya, untuk hampers ya. Tuh sekali-sekali ngasih dupa lah yang cakep kayak gini nih kan. Tuh aromanya juga nggak malu-maluin ya. Aromanya ini bisa request one and the only jadinya. Dengan aromanya begitu personal. Mungkin teman-teman ingin kasih ke teman-temannya ya, saudara-saudaranya, kerabatnya dengan aroma yang unik yang memang belum pernah ada di pasaran. Bisa nih kontak kami nih. Ini segini nih 500 gram ya. 500 gram. Beratnya 500 gram. Dan isinya banyak tuh, banyak kan dari sini ya. Kemasannya ciamik nih, ini enak nih, cocok nih, nggak malu-maluin lah ya kan, buat kiriman gitu kan, bikin kasih pesan gitu, bisa teman-teman custom gitu kan, tulis kartu ya kan, sekalian ada ucapannya, terus aromanya bisa dikenang, aromanya bisa pas dia cium aromanya, dia bakar di rumahnya setelah dia dapat gitu kan, gift dari saudara, terus dia bakar, ini aromanya one and the only gitu kan, aromanya satu-satunya nih gitu. Ya, karena ini memungkinkan teman-teman ya dengan memberikan gift seperti ini, hamper seperti ini atau kado ya kan, itu teman-teman bisa menyentuh secara personal ya kan, untuk orang-orang yang memang kita hormati, kita muliakan, kita tempatkan mereka di tempat yang mulia di hati kita, dan kita selalu ingat itu merupakan pertanda bahwa kita ingat sama mereka dengan memberikan gift yang nggak sembarangan, gift yang nggak yang tinggal comot aja gitu di pasar, ini gitu kan, sama aja dengan pemakaian sehari-hari, bukan, enggak, ini spesial gift yang memang bisa kita berikan untuk mereka ya kan. Asik ya. Ini asik loh ya, produksi Dupapedia. Kemasannya juga elegan gitu, elegan banget ya, elegan gitu. Teman-teman bisa lihat nih, dan ini juga bahannya nggak malu-maluin gitu kan, nggak malu-maluin ya. Bahannya memang bahan pilihan yang kita cari ya, bahan yang asik gitu. 120.000 nih, segini nih, setengah kilo, panjangnya 22 cm. Ini dia penampakannya. Ini dupa ini dia base powdernya Gaharu ya, Gaharu dengan beberapa campuran yang asik ya, campuran bahan-bahan getah yang asik juga ya. Tapi dominannya dia di Gaharu. Kemudian kanvas ini ya, kita anggap kanvas ya, kita lukis, kita oleskan dengan aroma yang ini nih cempaka sama kemenyan nih, kita oleskan. Dan teman-teman juga bisa mengoleskan dengan aroma-aroma yang lain. Kita coba bakar. Apakah bisa juga membangkitkan selera mood kita untuk tersenyum? Kalau ini dupa ini nih membuat saya selalu mendapatkan kejutan dari orang-orang yang saya sayangi. Ngidupin dupa ini nih bawaannya orang tersentuh gitu. Tersentuh untuk menyapa kita. Ini bisa dibakar nih di kantor-kantor konsultan gitu kan, atau warung, loko juga bisa, rumah makan bisa. Jadi orang-orang yang datang ke sana tuh nggak hanya cuma sekedar menikmati jasa kita,
menikmati produk kita, tapi mereka ingin bertemu dengan seseorang yang bersedia memberikan aromanya kepada dunia. Saya melihat kesederhanaan dari budaya Bali ya. Suatu hari ketika saya berjalan gitu di desa saya kan, orang-orang di sini pagi-pagi itu suka sekali membanten, ya membanten dengan aroma dupa-dupa yang asik gitu aromanya. Jadi ketika kita berjalan di ganggang atau jalan-jalan di perumahan desa saya ini, untuk ibu-ibu yang sudah mempersembahkan canang, banten, dan aroma dupa, wow, kita seolah-olah telah disajikan secara nggak langsung, itu disajikan dengan sebuah ketulusan, aromanya yang enak gitu loh, menyapa, lembut, sehingga mood kita pun jadi terbantu gitu kan, untuk tetap terjaga dengan hal-hal yang bertumbuh, yang berkembang gitu. Sehingga tidak ada mood merusak di situ. Ya kan, kita lewat di lorong-lorong itu, di lorong-lorong desa saya ini, itu enak gitu, orang-orang yang willing mempersembahkan untuk semesta. Wow, itu tradisi yang keren loh menurut saya. Mereka membanten tuh di pagi hari, mengucapkan doa, mengucapkan mantra. Intinya mereka berterima kasih atas apa yang sudah mereka alami kan. Paginya mereka mengaturkan canang, banten. Wow, dengan aroma-aroma dupa yang terima kasih. Saya justru secara gak langsung tuh mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang berniat baik, berniat tulus seperti itu, yang mempersembahkan aroma untuk semesta, untuk siapa saja yang lewat di titik-titik di mana mereka mempersembahkan banten itu. Wow, enak banget aromanya. Makanya jalan di pagi hari di desa-desa di Bali itu, ya di samping kita juga pasti menerima antinya ya, maksudnya bisa ular juga pasti ada obatnya di situ juga gitu ya. Jadi selalu suka dan duka itu teman akrab itu, mereka datang itu selalu bawa teman akrabnya. Datang duka ya pasti akan ada suka nantinya gitu. Datang suka ya pasti akan ada duka yang datang bersamanya. Jadi ketika kita sudah bersedia menerima suka, kita juga siap dengan dukanya gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi ketika kita berjalan gitu, jalan-jalan di lorong-lorong di daerah Bali ya, di pedesaan Bali terutama, ketika kita bersedia untuk menerima aroma, menikmati suasana yang damai gitu, kita juga siap dengan pemandangan kotoran ya, mungkin ada kotoran-kotoran sahabat-sahabat atau saudara-saudara saya yang memelihara anjing dilepas gitu kan. Ya itu kotoran-kotorannya ada di mana-mana, tapi ya sudahlah, saya pikir saya sudah berada di titik kesiapan itu. Jadi saya mau menikmati aroma ketika saya berjalan. Saya juga siap melihat visual itu. Dan kata kakak saya bahkan di kotoran itu tuh tidak melulu jelek ya kan. Kotoran itu kalau dikumpulin itu bisa jadi pupuk, iyalah kan. Jadi dimanapun kalau kita bisa melihat dari sisi yang baik, dia akan baik ya. Jadi ya kita kurangilah keluhan. Di awal ya kan, di awal berada hidup di Bali, waduh penuh dengan keluhan. Yang ada isinya hidup saya penuh dengan keluhan ya kan. Tapi lama-lama kan sudah kita belajar mengolah gitu kan, kearifan lokal yang ada di sini. Wow, damai sekali rasanya ya. Walaupun penuh dengan apapun lah ya namanya kan, isi dunia kan. Isi dunia nggak bisa kita atur semua, nggak bisa. Yang bisa kita atur tuh reaksi yang ada di dalam diri kita terhadap isi dunia. Sehingga kita pun bisa lebih tenang. Nah ini
Kembali ke sini nih, jadi aroma ini salah satu konsep yang kami kristalkan ya dari ketulusan ibu-ibu Bali, biasanya ibu-ibu muda, ibu-ibu yang lingsir sudah atau yang sudah tua, sudah pensiun. Mereka benar-benar menikmati tugasnya, benar-benar menikmati dharmanya, kewajibannya untuk menetralisir alam ini melalui Banten, terutama pada saat Kajang Kliwon atau Kliwon yang mereka mempersembahkan segehan. Wow, itu mulia sekali karena di Bali teman-teman, saudara-saudara, kerabat saya itu berusaha untuk membuat alam Burbuaswah itu selaras ya, membuat alam Burbuaswah itu harmonis. Itu keren sekali ya. Kemana-mana saya bicara. Apakah ini efek dari ngelanturnya omongan saya? Cakep nih ini. Enak banget ya. Dari tadi tuh kemenyannya tuh sebagai bass note-nya itu memang benar-benar bisa berkolaborasi dengan si gaharunya. Dan si top note-nya Cempaka ini memang bisa men-trigger siapapun yang ingin masuk ke ruang hening dirinya. Ini asik nih untuk teman-teman yang ingin melakukan jedanya setiap hari ya. Tupa ini enak banget ya. Wow. Wah, ini rasanya nih worth it banget ya teman-teman, bisa beli apa ini, worth it banget. Cakepnya, sedap. Aromanya melayang-layang ya. Seperti sedang bernyanyi, berdendang, mendendangkan lagu-lagu yang harmonis dengan semesta, sehingga kita pun tidak merasa terusik dengan kehadiran aroma dupa ini. Kita pun justru tereksitasi, ingin lagi mendapatkan kenyamanan seperti kenyamanan seorang bunda yang memeluk hangat anaknya. Oh, ini dengan sering-seringnya kita menemui kondisi-kondisi seperti ini, saya yakin teman-teman bisa menyalakan bahagia begitu mudahnya di dalam hidup. Kadang ada yang bilang bahagia tidak segampang itu, teman. Definisimu terlalu mudah. Hidup tidak selancar itu. Ya, bagaimana Anda menyusun ruang batin Anda, itulah yang akan Anda alami di luar. Sehingga kembali lagi ketika kita ingin mengalami damai, berdamailah dengan diri sendiri terlebih dahulu. Untuk sahabat-sahabat yang belum berdamai, saya kasih tahu tipsnya. Kunci sederhana agar bisa berdamai dengan diri sendiri adalah berusaha latihan melepas memori-memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Yang membentuk kita saat ini adalah masa lalu kita. Pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui sebelumnya. Yang telah membentuk jati diri kita itu adalah masa lalu kita. Terlebih lagi ada pikiran yang ingin buat kita bertahan hidup dengan mengkaitkannya dengan imajinasi masa depan. Itu wajar. Namun kadang-kadang kalau kita tidak sadari, terlalu terikat kita dengan pembentukan pola-pola itu. Kita akan menjadi robot, bukan manusia sejatinya. Manusia sejatinya adalah selalu bertumbuh, selalu baru. Bahkan sel tubuh kita setiap hari baru. Bagaimana mungkin kita sebagai jiwa tidak baru, tidak berpikir fresh? Ini salah satu caranya agar kita bisa
berdamai dengan diri kita, selesai dengan masalah-masalah itu. Sudah selesai dengan diri sendiri, itu akan membuat kita lebih plong, tidak berat melangkah. Lebih mudah kita menyerap, lebih reseptif kita terhadap momen saat ini. Terlalu banyak kerangka-kerangka pikiran yang kita pakai sebagai pakem. Ini saya loh, contoh ya. Ini saya kan pembuat dupa. Saya tidak layak membuat konten tentang parenting misalnya. Atau lucu-lucuan. Kalau orang gaul bilang tuh terlalu jaim gitu. Jaga image. Terutama nih kita semua kita harus sadari bahwa di dunia media sosial seperti ini kita kadang-kadang suka terjebak dengan pakem-pakem yang kita buat sendiri. Itu yang kadang-kadang membuat kita tidak tenang, tidak lost gitu melakukan sesuatu. Ada aja ganjel gitu, sengkenenyen kalau orang Bali bilang, nggak gini nanti jadinya, nggak gini nanti jadinya gitu, sengkenenyen gitu. Padahal norma-norma itu kan kita sendiri yang buat. Nah ini. Kembali ke dupa ini membantu kita masuk ke ruang jeda. Ruang jeda yang memungkinkan kita menata hati kita, menata pikiran kita, menata batin kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Coba deh. Semoga berhasil. Well, saya rasa gitu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya masih butuh komen, kritik pedas atau apapun yang sifatnya membangun. Terima kasih atas komentar-komentar yang nyeletuk, yang ciamik di kolom-kolom komentar. Saya tunggu loh komennya. Asik ya. Saya Inyoman Mahabudi. Patau.